beritahu. Baik ya, hari ini kita ketemu ya, tahun baruan dulu barangkali ya. Selamat tahun baru buat semuanya. Salam sehat dan semangat terus ya. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa juga tahu bahwa pada semester ini kita masih harus masih harus menerima tantangan untuk kuliah secara tatap layar ya. Jadi ini udah kali kedua ini ya, Bu Erika ya, Betul, Pak. kita melakukan secara tatap layar. Tapi saya berharap rekan-rekan mahasiswa tetap semangat ya. Gitu. Jadi kuliah ini judulnya adalah Pelestarian Arsitektur AR 4213. Hingga 2 tahun yang lalu ini masih dinyatakan sebagai mata kuliah pilihan. Sejak tahun lalu ya, ini formally sudah dinyatakan sebagai kuliah wajib ya. Nah, mengapa ini kuliah wajib? Karena program studi arsitektur di SHPPK ITB ini merujuk kepada persyaratan yang diminta oleh Lembaga Akreditasi Internasional KAAB ya dari Korea yang mempersyaratkan adanya kompetensi dan pengetahuan tentang pelestarian ya. Nah, oleh karena itu kita mempelajari ya. Jadi mata kuliah ini diampu oleh saya dan Ibu Erika, Ibu Dr. Erika. Beliau ini nanti yang akan melaksanakan kuliah ini dengan sepenuhnya ya. Jadi saya karena satu dan lain hal ada kesibukan yang tidak bisa tidak ya. Jadi saya akan mungkin statusnya mendampingi ya. Jadi insya Allah akan mencoba hadir dalam setiap kali pertemuan. Tapi kendali semua berada di tangan Ibu Erika dan Kak Marisa ya sebagai asisten akademik. Baik, halaman selanjutnya boleh Marisa? Ya, baik ya. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan juga tentang apa sih yang akan dipelajari ya di dalam mata kuliah ini ya. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mendengar ya, tapi mungkin juga saya anggap kalian pernah membaca atau mendengar persoalan yang terkait dengan pelestarian ya atau masalah perlindungan ya, perlindungan bangunan cagar budaya ya atau ada yang namanya heritage ya. Nah, jadi mata kuliah ini intinya ingin mengenalkan ya, ingin mengenalkan dulu ya. Jadi ingin mengenalkan ada diskusi tentang kegiatan pelestarian. Tentunya pelestarian arsitektur secara khususnya ya. Karena meskipun pelestarian arsitektur itu bagian dari pelestarian budaya, kita tidak akan menyeberang ke luar disiplin arsitektur ya. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi kita akan mencoba menyampaikan kepada peserta kuliah AR 4213 apa yang dimaksud dengan pelestarian itu ya. Kemudian lingkup bahasannya seperti apa ya. Jadi kita tuh membahas apa saja di dalam pelestarian gitu. Nah, di dalam pelestarian itu apakah ada hal-hal penting seperti prinsip-prinsip ya, kaidah-kaidah ya, atau mungkin caranya gimana kalau kita melestarikan gitu ya, dan apa sih perlunya kita melestarikan? Ya, jadi mengapa suatu bangunan, suatu tempat itu perlu dijaga atau perlu dilestarikan atau bahkan perlu dilindungi ya. Ini juga menjadi satu pertanyaan. Apa bedanya dengan candi? Apa bedanya dengan bangunan pemerintahan ya. Nah, ini mungkin kita akan mendiskusikan dalam perjalanannya ya, dalam perjalanan kuliah ini. Kemudian selain mengenalkan istilah lingkup bahasan ya, kemudian ada kaidah pelestarian, ya ada sedikit pengetahuan tentang bagaimana ya caranya menilai atau bagaimana caranya melakukan assessment gitu bahwa sesuatu objek, suatu benda, suatu bangunan atau satu struktur ya, artefak itu memiliki yang disebut makna kultural ya, jadi cultural significance ya.
Jadi apa itu cultural significance ya? Kenapa kita perlu mengetahui makna budaya atau makna kultural itu ya terhadap suatu objek bangunan atau kelompok bangunan ya atau tempat. Nah, jadi nanti para peserta ini akan mendapat latihan ya atau kalian akan berlatih secara sederhana bagaimana kita mengatakan bahwa katakanlah kalau di Bandung Gedung Merdeka ya. Kalian tahu ya Gedung Merdeka ya di Bandung ya. Eh, Gimana caranya ya? Kalau di kelas kan saya bisa lihat muka kalian ya. Kalau di sini saya ngeliatnya gimana ya? Tapi cukup mengacungkan ini aja tangan lah kalau bisa ya. Kalian tahu ya Gedung Merdeka ya? Saya silakan bisa angkat tangan. Siapa aja nih? Oke, ada 3. Oke, oh banyak. Sip. Terima kasih ya. Nah, baik, terima kasih semuanya yang sudah angkat tangan ya. Nah, jadi kita nanti akan melakukan simulasi nih, siapa rekan-rekan semua ya. Jadi misalnya, kenapa ya Gedung Merdeka itu dinilai signifikan ya? Apa yang membuat dia signifikan? Atau apa yang membuat dia penting? Atau kenapa kita harus memperlakukan bangunan itu penting ya? Atau objek ya? Tidak usah bangunan, barangkali juga mungkin kalau di Bandung itu ada alun-alun ya. Kenapa alun-alun Bandung itu penting ya? Atau karena Pak Emil bikin apa itu model baru gitu ya? Apa semacam pelataran yang hijau itu atau bagaimana ya? Nah, ini kita akan pelajari ya. Jadi memang kuliah kita ini nanti akan ada kuliah klasik ya, satu arah di mana saya menjelaskan atau Ibu Erika menjelaskan. Nanti ada diskusi ya. Jadi diskusi, kemudian akan ada tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompok itu nanti ini Bu Erika sama Kak Marisa tuh udah menyiapkan apa satu tugas ya. Nanti mungkin dalam 2 minggu ke depan akan dijelaskan ya. Nah, nanti kalian akan berkumpul ya, membentuk kelompok. Satu kelompok nih nanti mungkin biasanya 4 sampai 5 atau bahkan sampai 7 orang ya, tergantung jumlah peserta. Ya, nanti kalian harus membahas dan menjelaskan ya. Jadi kenapa perlu ada tugas itu ya supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kita diskusikan di kelas itu dipahami betul ya. Nah, itu kurang lebih silabusnya seperti itu ya. Kita lanjutkan Marisa. Nah, ini sebelum saya cerita tujuan instruksional, mungkin Bu Erika bisa cerita ini gambar-gambar di mana nih Bu Erika? Oh, ini gambar di Wiesbaden, Pak. Saya ingin memperlihatkan kalau kota lama itu bisa berlaku seperti ini. Jadi potensi Jalan Braga dan sekitarnya kalau Ya. diperbaiki bisa begini atau Kesawan Medan bisa seperti ini misalnya begitu. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Erika ya. Jadi rekan-rekan ini ada foto oleh-oleh dari Ibu Erika nih. Tahun yang lalu apa 1,5 tahun yang lalu ya Bu Erika ya? Sebelum COVID Oh tentunya ya. ya. Iya, awal tahun lalu. Ya, jadi mata kuliah ini punya tujuan instruksional umum para apa rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi diminta nanti eh kalau sekarang mungkin kan kita baru berkenalan ya. Nah, nanti di akhir ya, di akhir kuliah itu mungkin di bulan April ya. Nanti harapannya ya, harapan dari kuliah ini atau tujuan dari kuliah ini adalah kalian semua para mahasiswa itu bisa menjelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan pelestarian? Kenapa pelestarian itu perlu dilakukan? Atau bagaimana sih pelestarian itu dilakukannya gitu? Caranya bagaimana ya? Gitu. Nah, itu yang ingin dicapai yang kita sebut sebagai tujuan instruksional umum dari kuliah ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sudah sampai akhir nggak ngerti-ngerti, wah itu berarti tujuannya nggak tercapai ya. Tentu saja nanti kita sama-sama akan melihat apa sih persoalannya ya di dalam kegiatan pelestarian arsitektur ini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, karena kalian mahasiswa arsitektur, tentunya mata kuliah ini akan menjadi semacam bekal ketika nanti kalian melakukan tugas-tugas di studio, ya. Jadi mahasiswa yang kedua ya, yang kedua mahasiswa diminta atau mampu ya, jadi mampu menemukanali pendekatan dalam kegiatan pelestarian serta mampu menjelaskan posisi dan peran pelestarian dan proses perancangan bangunan dan lingkungan binaan. Jadi katakanlah kalian
mungkin nanti studio tingkat 4 atau studio tugas akhir ya, ingin mengembangkan suatu fungsi khusus di suatu kawasan cagar budaya. Nah, kalian sudah tahu prinsip-prinsipnya gimana. Gimana ya kalau saya merancang di alun-alun Bandung atau saya mau merancang sebagian bangunan kuno, bangunan tua ini saya manfaatkan untuk fungsi lain. Atau bagaimana kalau saya merancang di eh, Jalan Braga misalnya ya. Jadi ini salah satu contoh saja ya. Jadi apa saja yang mesti saya perhatikan? Apa saja ciri-ciri lingkungan atau kawasan yang harus saya perhatikan selain fungsi bangunan ya. Jadi fungsi bangunan tentunya hasil dari programming ya, hasil dari programming, hasil dari perencanaan kegiatan. Nah, tapi ketika diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi di dalam bentuk bangunan, apa saja ya yang harus diperlakukan, yang harus diperhitungkan. Nah, kemudian selain itu juga mahasiswa harus bisa melakukan analisis dan identifikasi bagaimana penetapan tadi ya, signifikansi budaya tadi ya. Nah, ini diperlukan supaya kalau kalian bisa menyatakan, oh daerah ini secara dari sisi pelestarian memiliki aspek yang perlu dilindungi. Nah, aspeknya apa gitu ya? Nah, ini yang akan kita harapkan di akhir kuliah nanti ya. Jadi 3 itu tadi ya. Baik, selanjutnya silakan selanjutnya. Nah, ini adalah satuan acara perkuliahan 4213 kuliah kita ini ya. Jadi saya kira Bu Erika mahasiswa sudah bisa lihat ini ya SAP kita ya. SAP sudah saya upload ada di files ya MST. Ya, ya, Bukunya pun ya ada 3 buku pun bisa Anda baca dari situ. ya. Anda bisa download, Anda bisa baca begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Erika. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa nanti silahkan melihat SAP secara rinci ya. Kami tulis di dalam Word, tapi ini saya jelaskan singkat dulu ya. Jadi ini adalah template standar ya yang diberlakukan di ITB ini ya. Jadi pertama hari ini tanggal 20 ya, kita lagi pengantar. Saya menjelaskan SAP, tugas ya. Nah, seperti itu. Nah, harapannya untuk sesi ini harapannya mahasiswa tahu lingkup tugasnya, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi kewajiban ya, syarat-syarat ya, bahwa absen itu harus 80%, segala macam saya kira itu sudah diatur oleh Pak Kaprodi ya, oleh Pak Arief. Tapi nanti tugasnya seperti apa, kita berikan gambaran, kegiatannya seperti apa, dan sumber-sumber ini rujukan ya. Jadi di sini memang banyak sekali ya sumber-sumber materinya ya. Nah, tapi silahkan kalian mencermati ya di dalam satuan acara perkuliahan. Nah, kemudian minggu depan ya, jadi kita akan mulai masuk ya tentunya sekarang introduksi singkat gitu ya. Nah, minggu depan kita akan masuk kepada latar belakang pelestarian ya. Jadi ada background, ada lingkup dari pelestarian ya. Jadi ya ini pertanyaannya tadi ya, apa, mengapa dan bagaimana ya. Nah, kalau Anda tertarik, Anda ingin membaca lebih lanjut sudah kami sampaikan nih. Bukunya ini dari STAP bab 2, 3 dan 4 dari Orbasli tahun 2008 dari Bentley dan kawan-kawan seperti itu ya. Nah, kemudian latar belakang ini akan diteruskan dengan sejarah perkembangan ya. Jadi khususnya kita akan melihat tentang Kota Bandung ya, dan Jakarta supaya lebih mengenal ya. Jadi ini ada pembahasan ya, kemudian mulai kuliah keempat tanggal 10 Februari itu ya. Jadi 10 Februari kita akan menyampaikan ya, kami akan menyampaikan yang terkait dengan metodologi ya. Jadi misalnya bagaimana kita mengetahui standar-standar dan kriteria pelestarian. Ada nggak sih kriteria di dalam pelestarian ya? Kemudian bagaimana kita menetapkan bahwa sesuatu objek ya, bisa bangunan atau apapun, itu memiliki yang kita sebut sebagai cultural significance ya. Jadi seperti itu. Nah, ini banyak buku-bukunya. Selanjutnya, Marisa.
Kemudian kuliah kelima itu kita akan mengenalkan bagaimana cara mengukur, melakukan penilaian visual di dalam pelestarian ya. Jadi ini terkait dengan teknik dokumentasi dan pengukuran ya. Nah, kalau nanti rekan-rekan ada yang tertarik lebih lanjut, biasanya ikut kuliahnya Pak Arif itu yang namanya dokumentasi bangunan bersejarah ya. Di situ akan diajari secara rinci. Nah, tapi di kelas ini bagi mereka yang tidak punya banyak waktu bisa mengikuti di sini ya. Jadi memang antar kuliah itu ada hubungannya ya. Kemudian di kuliah ke-6 akan belajar, akan mengenal ya secara lebih lanjut apa itu langgam di dalam arsitektur ya. Jadi ada yang namanya architectural style, ada building design ya, building style ya. Nah, ini tapi kita mengkhususkan yang ada di Bandung saja dulu ya. Jadi di Bandung itu memang kita kenal ada yang namanya langgam Art Deco ya, dan pengaruh langgam arsitektur modern di Bandung dan mungkin beberapa kota lain ya. Jadi kita melihat juga gitu. Sebetulnya di Bandung tuh ada apa aja ya? Art Deco tuh seperti apa sih ya? Jadi mungkin kalian pernah mendengar Art Deco Bandung ya. Nah, tapi kan mesti tahu juga apa itu ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa arsitektur wajib tahu ya. Wajib tahu apa itu arsitektur Art Deco ya. Nah, bahkan nanti kalian juga diajari triknya. Ini nih langgamnya Art Deco style. Ini langgamnya Renaissance. Ini ada pengaruh barok ya. Ini harus tahu juga sedikit-sedikit ya. Jadi kalau ditanya orang atau ditanya turis di pinggir jalan, Anda mahasiswa arsitektur ya? Iya, coba ini langgamnya apa ya? Wah, saya kurang tahu nih gitu. Karena saya juga baru pindah ke Bandung, jangan sampai begitu ya. Jadi mahasiswa arsitektur harus tahu, apalagi ditanya tentang substansi yang dipelajari gitu ya. Nah, jadi ini kita akan diskusikan. Nah, sebelum UTS yang dijadwalkan tanggal 10, kita akan bicara tentang satu hal penting ya yang sering dilupakan ya, yaitu yang kita sebut sebagai area based preservation ya. Nah, atau area based conservation ya. Jadi meskipun kita melestarikan satu objek bangunan, bangunan itu tidak berdiri sendiri, rekan-rekan semua ya. Jadi ketika kita melihat gedung sate ya, Anda mestinya pasti pernah lihat ya gedung sate ya. Gedung sate memang berdiri megah di pojok situ ya. Tapi dia ada lingkungannya ya, ada lingkungannya. Artinya ada lingkungan sekitarnya yang juga ikut memberikan kontribusi terhadap perletakan gedung sate ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba saja lingkungan di sekitar gedung sate itu berubah atau bahkan hilang, Anda pasti akan mengalami kesulitan untuk mengenali ya, kok jadi begini ya, atau sebaliknya tiba-tiba gedung satenya hilang gitu, Anda pasti akan kebingungan ya, karena kok kenapa tiba-tiba suasananya berbeda. Nah, jadi ini kita mau melihat bahwa ada hubungan yang erat antara satu objek dengan lingkungan sekitar. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau ada hubungan erat antara objek dengan lingkungan sekitar, maka bagaimana sebaiknya kita mesti bertindak. Nah, itu yang kita akan diskusikan ya. Selanjutnya Kak Marisa. Nah, kuliah ke-9 ini dan ke-10 ya. Jadi kita akan bicara dengan satu topik yang namanya desain kontekstual ya. Jadi desain kontekstual itu bagaimana kita mendesain dalam konteks tertentu ya. Di dalam ilmu arsitektur atau di dalam kita merancang, kita tidak bisa menafikan lingkungan sekitar ya. Bagaimana hubungannya dengan sirkulasi, bagaimana hubungannya dengan infrastruktur, bagaimana hubungannya dengan utilitas, bagaimana hubungannya dengan bangunan sebelah-sebelahnya, depan belakang, bagaimana GSB, segala macam. Bahkan kita juga melihat selubung bangunan, ketinggian bangunan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan lingkungan ya, dengan konteks ya, Don. Nah, jadi ini akan kita bahas di kuliah ke-10. Nanti kita akan membahas sejumlah kasus ya. Nah, sejumlah kasus ini kita akan melihat
topik-topik yang terkait dengan apa itu yang disebut dengan adaptive reuse ya. Adaptive use itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan addition, penambahan ya, konversi itu seperti apa? Saya kira nanti akan ada kami akan menyiapkan sejumlah contoh kasus sehingga kalian paham, oh ini yang namanya adaptive reuse itu seperti ini gitu ya. Oh ternyata ini yang disebut sebagai addition ya di dalam konteks pelestarian. Nah tentu saja ketika kita nanti membahas adaptive use ya, addition, conversion ya, ada hal-hal teknis yang mesti kita ketahui ya. Nah makanya nanti ada 2 sesi yang akan membahas bagaimana persoalan konstruksi dan mungkin bahan bangunan material ya. Jadi ketika kita berbicara itu, maka akan diperkenalkan prinsip 3R ya. 3R itu adalah repair, reuse, dan recycle ya. Jadi apa itu? Ini prinsip apa 3R ini ya? Jadi mungkin nanti kita akan bahas juga ya dengan kasus dengan contoh-contoh ya. Jadi ini adalah bagian penting juga di dalam diskusi pelestarian khususnya dari sisi konstruksi dan bahan ya. Nah, nanti di dalam kuliah konstruksi dan bahan ini ada 2 sesi ya. Jadi nanti kita akan diberikan contoh juga bagaimana renovasi bangunan ya, kemudian konservasi atau yang disebut dengan retrofit ya, istilah yang baru muncul 6-7 tahun terakhir, retrofit ya. Apa itu retrofit ya? Baik, selanjutnya Bu Kak Marisa. Nah, tentunya setelah mempelajari substansi lingkup ya, kemudian persoalan teknis juga kalian harus tahu juga yang terkait dengan peraturan ya. Jadi peraturannya itu seperti apa? Bagaimana persoalan pelestarian itu diatur baik di Indonesia maupun di Kota Bandung ya. Nah, nanti bagi yang mereka berminat untuk mendalami lebih lanjut, ya sangat disarankan untuk melihat dan membaca-baca apa sih aturan itu gimana ya? Apa yang dimaksud dengan cagar budaya? Apa bedanya bangunan bersejarah dengan bangunan cagar budaya ya? Karena di dalam profesi arsitektur peraturan itu penting sekali ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa kan nggak bisa jadi arsitek begitu saja ya. Anda harus menempuh pendidikan khusus, pendidikan profesi, kemudian mesti ujian, ada lisensi dan semacam-macam. Nah, oleh karena itu sebagai calon arsitek ya atau calon sarjana arsitektur ya mau tidak mau kalian harus memiliki pengetahuan dan memiliki pengetahuan sekarang ini ya paling mudah ya membaca ya. Baik dari yang kami sampaikan atau dari sumber-sumber lain ya. Jadi diharapkan Anda juga mencari tahu ya. Jadi sekarang kan mencari tahu itu mudah sekali ya, tidak perlu ke perpustakaan, tinggal nanya sama Google udah dijawab gitu ya. Kebayang 20 tahun yang lalu kami masih harus ke perpustakaan atau saya masih harus ke perpustakaan ya, cari buku, perpustakaannya ketemu, bukunya nggak ketemu gitu ya. Biasanya begitu ya, atau bukunya lagi dipinjam atau bukunya hilang. Nah, tapi sekarang sudah lebih baik informasinya. Oleh karena itu nanti dalam pengerjaan tugas mudah-mudahan menjadi lebih mudah ya. Nah ini kalau tidak salah nih Bu Erika, kita kan semesternya berakhir tuh di bulan April ya. Saya nggak tahu apakah di 21 April atau di 28 April ya. Tapi Sepertinya tetap 28 Pak, kalau tidak salah ya, Yes. ya. Jadi pokoknya kita ada 15 kali pertemuan Iya ya, iya. rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi biasanya nanti ada satu sesi di mana kalian memperlihatkan progres kemajuan tugasnya ya. Jadi nanti para kelompok ini akan diminta presentasi, melaporkan kemajuan, barangkali ada pertanyaan atau barangkali ada kesulitan ya. Kami tahu bahwa di dalam masa pandemi ini kan sulit ya untuk keluar rumah atau untuk ke mana gitu ya. Oleh karena itu kami akan memaklumi ya. Namun demikian ya tetap kita berharap
penelusuran itu tidak melulu melalui penelusuran data primer ya. Jadi kalian mengunjungi langsung, tapi barangkali mungkin bisa melalui sumber-sumber sekunder ya. Jadi silahkan ya. Nah, jadi kreativitas dalam hal ini dari Anda sekalian, dari rekan-rekan mahasiswa ditantang ya, gimana kreativitas Anda sekalian gitu. Dan terakhir tanggal 28 ya kita ada rangkuman, ada wrap up ya. Jadi seperti biasa, biasanya di akhir nanti kita akan tanya-tanya gimana, apa yang dimaksud dengan pelestarian, udah ngerti belum gitu ya. Nah nanti kalau belum ngerti ya nanti balik lagi ya, catatan kuliah hari pertama gitu ya. Kurang lebih seperti itu rencana kegiatan kita. Sebelum kita memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa, Bu Erika ada yang mau disampaikan? Atau Kak Marisa? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Silakan. Oke, baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya supaya nggak terlalu ini sebelum saya menjelaskan tugas segala macam. Silakan loh ya kalau yang mau bertanya, misalnya nggak ngerti atau kok begini sih gitu ya. Nah, misalnya loh, silakan kalau mau bertanya. Jumlahnya 84 ya? Iya Pak, 42 dan 4486 sih harusnya. Oh, Kalau 8. di CX ya, ya Oke. seingat saya 86. Oke. Bahkan 87 kan ada satu angkatan atas masuk satu. Oke. Baik rekan-rekan, mahasiswa nggak ada yang bertanya? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah tugas ya. Jadi tugas ini merupakan bagian dari elemen penilaian ya. Jadi secara umum penilaian dan evaluasi itu memang dilakukan melalui UTS. UTS itu tadi minggu ke-8 ya. Minggu ke-8, kemudian tugas kelompok ya, itu dikategorikan sebagai UAS. Jadi nilai akhir dari mata kuliah ini hasil penjumlahan antara UTS dan tugas kelompok ya. Di mana UTS itu 40% ya bobotnya, kemudian presentasi tugas itu 20% dan UAS minimal 40%. Ya, UAS itu 40%. Kemudian untuk mengikuti ujian ya syarat kehadirannya 80% ya. Jadi kalau misalnya kehadirannya 75 gimana? Ya pasti nggak akan diperkenankan ikut ujian gitu ya. Jadi jangan tanya lagi, Pak saya kehadirannya 79. Ya udah jelas minimalnya 80 ya. Jadi nggak usah nanya yang sudah tahu gitu. Kemudian tugas kelompok, tadi sudah disampaikan, ini dokumentasi dan penilaian signifikansi budaya sejumlah objek ya. Nah, jadi nanti contoh tugasnya juga sudah ada ya, Kak Marisa sama Bu Erika ya. Udah saya taruh di files, ada Ya. beberapa contoh. Ya, jadi mahasiswa kan sekarang bisa melihat langsung ya apa yang rencana tugasnya seperti apa. Nanti ya tugas tentunya juga ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang cukup. Nah, jadi kalian harus milih yang baik gitu ya. Jangan milih yang cukup ya. Kalau milih yang cukup nggak mungkin nanti dapat nilai yang baik ya. Tapi kalau nilai yang baik, mudah-mudahan dapat nilai yang baik. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada sejumlah daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka itu biasanya ada apa berubah-berubah setiap semester. Nah, tapi ini adalah daftar pustaka minimal yang mesti kalian mesti kalian ketahui ya. Jadi saya nggak tahu apakah bisa diperoleh di perpustakaan ya. Tapi memang saya dengar perpustakaan juga sedang memikirkan bagaimana supaya dalam masa ini mahasiswa juga bisa meminjam buku ya. Dan beberapa mungkin nanti kita akan pasang saja ya Bu Erika di dalam folder mata kuliah AR4213. Silahkan saja nanti kalau ada ini ya e-booknya atau e-filenya ya. Ada 3 buku sudah saya upload Pak. 3 Rekan-rekan buku. mahasiswa ya, jadi Ya. buku Bu Or Basli itu saya upload. Ya. Buku Pak Bernard Filden saya upload, Architectural Conservation sama buku Pak juga itu
History Architectural Conservation itu juga saya upload. Silahkan dibaca, di-download, tapi jangan disebarluaskan, jangan dikomersialkan. Jadi buku Ya, itu untuk kalangan sendiri ya, ya, untuk belajar. Jadi minimal sudah ada 3 buku yang Anda bisa baca dan harapannya sebelum mulai kuliah ya Anda sempat baca itu untuk ya, background begitu. Nanti yang lain menyusul mungkin begitu. ya, baik. Jadi intinya Bu Erika sudah menyiapkan 3 buku ya. Yang disiapkan 3 buku. Nah, sisanya kalian cari. Kalau misalnya ada yang, Pak, saya boleh atau Bu, saya boleh baca buku ini nggak yang nggak ada di daftar? Ya silahkan gitu loh. Tapi sebaiknya yang ada di daftar ini diketahui, dipelajari ya. Kalau misalnya nggak tahu atau di mana cara menemukannya nanti bisa dijelaskan ya. Jadi bisa dijelaskan oleh Bu Erika atau kalau bertanya ke saya nanti kalau misalnya ada bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa ada akses gitu ya. Nah, tapi mohon maklum juga karena memang perpustakaan di Prodi ini juga sekarang kan masih tutup ya. Jadi kita akan coba carikan lewat e-book ya atau e-digitalnya gitu loh. Selanjutnya apa, Mbak Lisa? Oke, Mungkin pretest dulu sebentar apa gimana Pak Wijaya sebelum Bapak ya menerangkan. boleh. Ya, kalau gitu saya bertanya dulu lah. Saya memberi kesempatan Oh kepada iya. mahasiswa untuk bertanya ya. Sebelum kita lanjut ya. Mangga, siapa yang mau bertanya? Ini ada Abdul Aziz, Abigail, Adela, Adelia, Aji, Bayu, Ajani ya. Siapa aja nih? Banyak nih ya. Silakan ya. Kita memang punya kesulitan saat ini untuk bertatap muka, tapi mudah-mudahan dengan tatap layar kita bisa mengatasi kesulitan maupun tantangan. Silakan. Nggak usah ini ya, nggak usah malu-malu ya. Saya kira kita juga sama-sama manusia. Boleh nanya apa aja ya, yang terkait kuliah tentunya ya. Jadi ini ada siapa nih? Flavio Darel, ada Fran William. Ada yang mau bertanya? Ini ada pesan dari Kak Marisa, absen sudah dibuka ya. Silahkan mahasiswa untuk absen. Jangan terlambat absen online ya, jangan lupa absen online auto online ya, Bapak Ya, diingatkan. Begitu mulai kuliah Anda silahkan mengisi absensi. ya. Ya, rekan-rekan mahasiswa memang kuliah online ini memang agak aneh ya. Saya juga merasa aneh, tapi ya gimana ya, kita kan memang masih harus bersabar ya. Mudah-mudahan semester ini bisa selesai ini ya, pandemi atau mungkin akhir tahun ini ya, supaya kita bisa semangat ya. Kita harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru ya, adaptasi kebiasaan baru. Baik, siapa yang memang Bandung hari ini agak dingin ya, jadi mungkin masih ngantuk gitu. Tapi betul ya Ya hari ini agak dingin ya. ini kuliah awal semester dan sepertinya Ya, kuliah kita, oh enggak sih Pak, kuliah ketiga mereka Senin sudah ada kuliah 2 ya, kuliah. Iya. ya. Jadi ini memang kami dapat jatahnya jam 7 pagi ini ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi memang jadwal tuh penuh gitu. Masing-masing kita juga punya tugas. Mudah-mudahan tetap semangat nih. Sambil saya menambahkan informasi sedikit soal buku. Adik-adik Silakan. saya mengupload kurang lebih 4 atau 5 buku. Sayangnya berbahasa Belanda, hanya 1 berbahasa Inggris. Ada tentang kota dari Jakarta, Bandung, Bogor, dan sebagainya. Itu nanti untuk bahan Anda mengerjakan tugas ya, dilihat sebagai contoh dan karena nggak mungkin Anda baca buku itu sehari, dari sekarang kalau Anda ada waktu luang sambil persiapan tugas akhir, begitu silakan mulai dibaca karena itu nanti untuk bahan. Jadi nggak ada alasan
untuk nggak tahu sejarah arsiteknya siapa ya, Anda bisa mulai Mm-mm. lihat begitu. Kalau cocok untuk tugas Anda ya, kalau nggak ada ya Anda cari buku kuno sendiri yang lain, kurang lebih begitu. Jadi Ya, ada McLaren dan lain-lain. ya, ya. Oh, yang between itu ya, between dua zaman itu ya, Ya di antara ada arsitek beberapa dua zaman macam. ya. Ya ada beberapa buku, ada Ya. sekitar 4 buku, begitu. Ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa memang di dalam kuliah mata kuliah pelestarian arsitektur ini memang substansinya 75% itu adalah arsitektur. Nah, yang 25% itu ada persoalan hukum, ada persoalan sejarah ya. Saya bisa mengatakan mungkin dari sisa 25 atau 30% non arsitektur itu ada unsur sejarah ya. Sejarah lingkungan binaan tentunya, bukan sejarah perjuangan bangsa ya, tapi mungkin ada sedikit kaitannya ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang multidisciplinary ya. Jadi tidak saja mempelajari arsitektur ansih sendiri, tapi juga harus ada pengetahuan yang lain ya. Pengetahuan bahan, pengetahuan konstruksi, pengetahuan sosial budaya ya, karena makin banyak kalian memahami, mengetahui persoalan dan konteks permasalahan pada saat itu, ya, kalian akan banyak menjadikan informasi tersebut sebagai bahan untuk bertindak ke depan, ya. Jadi intinya itu kita mencari tahu apa yang terjadi untuk memahami masa kini dan untuk merespons masa depan, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat menantang menurut saya karena tidak mudah ya. Banyak di antara teman-teman arsitek yang aduh ngapain sih kita mikir yang begini-begini gitu, udah bikin baru gitu ya. Nah, ini juga salah satu sikap yang menurut saya disayangkan gitu ya. Karena kita ini tidak bisa lepas dari konteks ya. Jadi konteks lingkungan itu penting ya. Mungkin teman-teman juga kalau ikut kuliah tapak dulu ya, saya nggak tahu yang sekarang ini kan mestinya juga sama ya. Jadi konteks itu sangat sangat penting ya. Seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya sebelum kami bertanya loh ya. Jadi kalau Anda nggak bertanya, kami yang bertanya. Silakan raise hand ya, angkat tangan. Kami beri kesempatan untuk bertanya. Kita tunggu dulu ya Bu Erika ya. Kalau memang nggak ada, nanti kita giliran kami yang bertanya. Oke, saya kira kesempatan sudah diberikan. Baik ya, karena nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut kepada sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya ini silahkan Bu Erika ya. Ini sebuah kuis awal ya. Silahkan. Oh, kita akan bertanya santai sedikit tentang apa itu pelestarian. Bu Marisa mungkin di share screen, tapi di file juga ada. Jadi soal pretest itu 10 menit saja Anda tulis tangan, pertanyaannya itu tentang apa itu pelestarian, kemudian sebentar. Kita tunggu Bu Marisa share. Anda siapkan kertas ya, ditulis tangan saja 10 menit, kemudian Anda upload di files. Kita hanya ingin tahu dari awal itu Anda tahu seberapa soal ini, sehingga nanti waktu kami memberikan kuliah, kami tahu bagian mana aja yang harus lebih dijelaskan ya. Untuk lebih semuanya ada di depan komputer. Felisa, Ya. Ivori, Patricia ada. Ada, Bu. Oh, Adela, ya, okay. Adela ada nggak nih Adela? Kertas apa saja boleh, Dek. Tapi jangan pakai pensil ya, pakai pulpen yang tulisannya agak gede, jangan kecil-kecil. Oke, Ya, silahkan Marisa, ya. silahkan share screen Bu Marisa. Pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kak Marisa ini nanti mohon dijawab ya.
Ini namanya apa? Pre-test ya. Coba digedein, dilebarin Bu Kamarisa. Mulai dari sekarang ya, Bu Erika? Iya. Udah saya besarin Pak ini. Kelihatan Oke. nggak? Masih terlalu kecil sih kalau dia. Tapi Iya. sebenarnya di files itu ada, Anda bisa Di file itu baca. ada. Waktunya bukan 30 menit ya, waktunya itu kayaknya 10 menit aja. Ini kan bukan ujian gimana, itu Iya. 10 menit aja hanya untuk tahu. Jadi sekarang kan 7.43 ditambah Iya. sekitar apa? 10 Kita menit. kembali lagi ya 10 menit lagi ya di jam 7.53 kita kembali ke kelas untuk melanjutkan kuliah Pak Wiji. Kita hanya ingin tahu dalam 10 menit itu Anda tahu Ya. apa soal ini Ya. begitu. Josephine Rania Angela sudah bisa lihat soalnya. Josephine? Sudah, Bu. Oke, ya. Selamat mulai menulis pretest 10 menit aja. Sederhana kok ini. Ya, kita sambil nunggu Anda menulis 10 menit, nanti tinggal di-upload di file. Sudah disiapkan Bu Marisa tempat uploadnya.
Silahkan mulai di-upload ya. Sudah 10-nya lewat. Iya. Kita berikan 2 menit lagi untuk upload terus Pak Wijaya start. Bu Marisa Siap. itu sudah mulai diganti PPT-nya saja, balikin lagi. Nggak susah kan, ini kita hanya ingin tahu saja ya. Coba kita tanya ya. Ini Bella Sofi Jayanti sudah masuk tugasnya? Pretestnya? Sudah, Pak. Gimana? Susah nggak? Enggak kan? Enggak terlalu, Pak. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi, siapa ini? Bonifacius Baskara Briantama. Ada Anda? Ada, Pak. Sudah dijawab pertanyaannya? Ya, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi nih, siapa ini? Muhammad Irsyad Al-Farizi. Ada? Ada, Pak. Gimana pretestnya? Iya, bisa dijawab sih, Pak. Ini lagi Siap. di-upload. Lagi di-upload ya. Terima kasih. Kita langsung aja ke slide yang itu, Marisa. Ya. Oke, terima kasih. 1 menit lagi, Bu Erika. Kita mulai. Baik, Pak. Iya. Oke, Iya. masih pada yang upload. Baik, kita mulai ya. Sudah 1 menit. Oke, rekan-rekan semua, Bu Erika, Kak Marisa, kita mulai lagi sekarang ya. Jadi tadi setelah melakukan pretest, kita akan lanjut dengan arsitektur ya. Jadi slide ini memperlihatkan bahwa ini ada sejumlah bangunan. Saya nggak tahu apakah kalian kenal ya. Saya tanya aja nih, ada yang mengenali bangunan ini nggak, di mana lokasinya atau pernah lihat di mana gitu? Ada yang tahu nggak nih? Coba, loh jangan dibalikin lagi. Marisa kayaknya mundur lagi ininya, slide-nya. Iya Pak, ini kepencet kayaknya. Ya, Ada makasih.
Rekan-rekan ada yang tahu ini di mana lokasinya? Barangkali tunjuk tangan. Ayo, siapa yang bisa jelaskan ya? Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Loh, kok berpindah lagi? Iya, tumben kepencet sendiri ya. Iya Hmm. Bu, karena di saya soalnya loading terus. Saya stop. Oke. Oh, oke. Sebentar. Oke. Ini karena jam 8, Pak, jam kantor buka, jadi begitu. Agak Oh terganggu gitu. sedikit internetnya. Oh begitu. Memang begitu. Hmm. Oh, kirain ada yang mencet. Oke. Kita mundur dulu. Ayo rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau menjelaskan ya. Saya berharap kalian juga aktif ya. Maju lagi slide-nya. Udah kelihatan Pak? Ini masih yang silabus. Oh bentar ya, di saya udah berubah soalnya. Oh iya, mungkin tunggu sebentar lagi. Di saya masih yang slide tugas. Mungkin sebentar lagi. Oke, kalau gitu saya matikan gambar saya dulu ya, karena kayaknya nggak stabil nih. Oh, memang kalau jam 8 suka begini ya, Bu Erika ya? Kayaknya karena bandwidth itu rebutan gitu, Pak. Berebut. Ya. Jadi kalau sudah jam masuk kantor agak pelan sedikit. Oke. Ya. Di saya masih belum berubah ini slide-nya. Iya, di saya juga, Pak. Kalau gitu klik satu lagi, Bu Marisa. Di saya kok Coba ya. belum ya? Gini. Di saya udah berubah ini. Oh, Oke. Kalau di rekan-rekan mahasiswa gimana? Misalnya saya tanya sama Valerin Horlanso, apakah Anda bisa melihat slide-nya seperti apa? Belum bisa Pak di saya. Oh, belum bisa ya? Oh, Oh, di Wah. saya sudah bisa Pak di yang arsitektur keragaman variasi. Oh, keragaman variasi ya. Saya coba jelaskan lewat apa ya? Lewat ini aja deh. Tunggu sebentar Pak Wijaya. Kalau mahasiswanya sudah mulai bisa lihat, kita ntar lagi bisa lihat. Di saya juga belum ganti. Iya. Gimana? Iya. Tapi kalau di mahasiswa sudah bisa, berarti yang di kita jaringannya yang. Selain Valerin, yang lain bisa lihat. Tolong info dong. Saya Bisa, Pak. Bisa ya? Saya bisa. Oke. Terima kasih. Nggak apa-apa deh Bu Erika, kita mulai aja ya. Baik, Saya Pak, silakan. pakai Ya, ingatan saya aja. PPT sendiri atau Pak Wijaya buka PPT sendiri juga bisa, kan sama Ya, aja. oke. Ya, Saya silakan. coba mengingat-ingat aja deh. Iya. Jadi ini gambar-gambar ini ya, ini diambil dari berbagai lokasi di Indonesia ya. Saya nggak tahu apakah kalian pernah lihat bangunan ini, tapi kalau ada yang pernah melihat dan tahu, silahkan tunjuk tangan ya. Nah, kenapa saya minta Anda tunjuk tangan itu? Karena saya ingin tahu juga seberapa jauh pengetahuan Anda tentang lingkungan sekitar ya. Jadi ini bukan berarti kalau Anda nggak tahu Anda jelek atau gimana, enggak. Barangkali nggak sadar gitu ya. Jadi kalau tadi kan pretest yang dari Bu Erika itu kan tertulis. Nah, sekarang visual gitu ya. Jadi memang di dalam kuliah ini kita memang coba saling mengenal ya. Jadi saling mengenal itu nggak perlu pakai teks, tapi juga barangkali bisa pakai visual ya. Nah, jadi di antara gambar-gambar ini ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa ya. Bahkan ada yang dari lingkungan terdekat kita sendiri ya. Mungkin Anda tahu ya, di sebelah di pojok kanan nomor 2 ya, pojok kanan dan sebelahnya itu kan Anda pasti kenal ya.
jangan sampai Anda nggak kenal itu ya, yang satu itu ya. Nah, jadi atau mungkin ada juga yang belum tahu ya, karena mungkin kan kita sudah hampir setahun nggak masuk ke dalam kampus ya, jadi apa boleh buat. Nah, baik. Oke, terima kasih buat yang ngasih penjelasan di message ya, di chat ya. Oke ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan satu persatu ya, itu mulai dari gambar yang kiri atas ya, kelihatan ya kiri atas ya. Kemudian ada gambar joglo, ada bangunan yang warnanya seperti pink, ada bangunan yang dempet ya, ada bangunan jasindo, kemudian itu di sebelah kiri bawah itu ada bangunan yang ada oranye ya, terus ada gapura ya, kemudian ada kampus ITB dan terakhir itu adalah bangunan Hotel Homan ya di Bandung. Nah, kalau kita lihat dengan lebih teliti itu macam-macam ya. Itu ada yang situs ya, ada pendopo ya. Nah, ini menunjukkan bahwa arsitektur di Indonesia itu memang penuh dengan keragaman ya. Jadi ada variasi, ada ketidakterdugaan ya. Jadi ketidakterdugaan itu tiba-tiba ada yang begini, tiba-tiba ada yang pakai atap, ada yang atapnya datar ya. Tiba-tiba ada yang ukirannya macam-macam ya, ornamennya macam-macam ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi ada banyak pengaruh yang mempengaruhi bentukan bangunan atau arsitektur di Indonesia ya. Mulai dari pengaruh Hindu ya, mulai dari pengaruh Islam ya, dari bangunan Jawa ya, pendopo, bahkan sampai yang pengaruh Cina maupun dari pengaruh dari Eropa, dari Barat ya. Nah, tapi inilah yang disebut dengan arsitektur di Indonesia ya. Jadi kalau ada satu buku yang mengatakan ini adalah shared heritage ya, jadi warisan bersama. Kenapa disebut warisan bersama? Memang bangsa Indonesia itu pada prinsipnya memang plural ya. Ada Hindunya, ada Islamnya, ada Eropanya dengan pengaruh-pengaruh apa Gotik barangkali ya. Ya, jadi ada pengaruh regionalnya ya, tropis ya. Tropis ya. Jadi kita ini kan tropis basah ya. Jadi pengaruh kenapa ada overstack ya, atap yang teritisannya panjang ya. Kemudian juga itu ada bangunan di sebelah kanan atas ya. Nomor 2 di sebelahnya Jasindo itu dengan ornamen-ornamen di atap ya, itu juga karena pengaruh-pengaruh dari berbagai budaya ya. Nah, oleh karena itu arsitektur di Indonesia itu bisa dikatakan campur-campur gitu ya. Jadi ada yang setengah internasional, ada yang setengah apa lokal gitu ya. Nah, tapi daripada semua itu ada hal-hal yang sama ya. Kalau kita lihat memang penggunaan material ya, kemudian unsur tropisnya ya. Jadi jendela itu menjadi satu elemen yang sangat penting ya karena kelembaban segala macam ya. Kemudian juga ornamen itu juga menjadi sesuatu yang penting. Lanjut. Selain arsitektur yang ini, kalau kita lihat gambar selanjutnya ya, Anda bisa lihat ya gambar selanjutnya ya. Bagaimana? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini kan ada gambar ini ya, apa arsitektur tradisional ya. Ya, ini ada arsitektur tradisional ya. Jadi kalau kita lihat memang di gambar kiri atas tuh atap itu memang menjadi hal yang sangat signifikan ya di Indonesia ya, arsitektur atap ya. Karena apa? Karena memang di negara tropis itu memang atap itu menjadi sesuatu yang apa? Penting dalam hal melindungi ya dari terik matahari maupun dari curah hujan ya. Jadi arsitektur atap itu memang sangat identik dengan apa? Bangunan-bangunan tradisional di Indonesia ya. Nah, makanya tadi kalau kita lihat kampus ITB ya, tadi kan ada ya, kelihatan ada gambar Aula Barat ya. Nah, kira-kira itu nempel di mana ya? Kalau kita lihat di sini kan ada atap-atap ya di baris kedua ya, atap yang kedua nih ya, yang kedua gambar kedua dari kiri atau mirip-mirip rumah Minangkabau yang terakhir dari kiri di baris kedua ya. Itu ada pengaruh-pengaruh itu ya.
ya. Nah, jadi memang ini membuktikan bahwa ya tadi bentukan arsitektur di kita itu di Indonesia itu memang campur-campur ya. Jadi sejatinya memang kita ini campuran ya. Jadi kalau ditelusuri leluhur kita barangkali bukan dari Nusantara, bisa dari mana-mana ya. Nah, jadi ini yang membuat kita unik ya. Jadi shared heritage itu sangat unik ya. Karena pesonanya berbeda ya. Jadi meskipun kita ada bangunan yang seperti di kanan ini ya, yang dicat merah gitu ya, atau ini sebetulnya awalnya bukan merah, awalnya hijau, tiba-tiba karena ini pemiliknya keturunan Cina, maka digambarin warna merah gitu. Menurut saya agak naif, tapi ya apa boleh buat kan, pemahaman orang beda-beda. Nah, ini ada salah satu bangunan di Jakarta Kota ini ya. Bangunannya seperti itu ya. Jadi ada atap, terus ada kolom ya. Kolomnya juga kolom apa nih? Dorik atau apa nih ya. Nah, ini juga agak aneh nih ya. Dibilang bangunan dari barat enggak juga, tapi dibilang bangunan tradisional enggak juga gitu. Nah, ini adalah ciri ya. Ciri bahwa ada yang namanya arsitektur Indis ya. Arsitektur Indis itu campuran ya. Nggak bisa dibilang Eropa, tapi juga nggak bisa dibilang lokal, ya. Jadi kalau bangunan aula barat kita itu juga sama ya, itu termasuk bangunan campuran ya. Jadi kok bangunan tradisional bentangnya lebar ya, nggak ada bangunan tradisional itu yang punya bentang lebar tuh nggak ada gitu ya. Nah, jadi itu adalah hasil kreativitas, hasil suatu penemuan yang menurut saya luar biasa ya. Nah, jadi ini yang membuat tadi kekayaan ya. Nah, lanjut berikutnya. Baik, sudah bisa lihat gambar selanjutnya ya. Ya, yang slide-nya ada modernisasi, globalisasi, pelestarian, bisa lihat? Bisa, Pak. Oke, ya Bisa, baik ya. Nah, kita tinggalkan dulu Indonesia, kita lihat negara-negara di tetangga ya. Ada Hong Kong, ada Singapura, ada Shanghai gitu ya. Nah, jadi memang ini adalah 3 kata kunci yang mau kita diskusikan juga atau kita sampaikan di sini sebagai sebagai latar diskusi pendahuluan lah ya. Jadi memang tanpa disadari kita bisa lihat bahwa bangunan di Indonesia itu hampir sama ya, terutama di Jakarta itu hampir sama dengan di Singapura, dengan di Shanghai, dengan di Hong Kong ya. Hampir sama ya, ini karena pengaruh tadi ya, pengaruh globalisasi, pengaruh modernisasi. Jadi kita ini mau tidak mau akan secara tidak langsung maupun langsung terintegrasi dengan sistem ekonomi global ya. Nah, semua ingin berperan, semua ingin berjuang, semua ingin berkuasa ya, semua ingin mendominasi ekonomi global ya, sebagai bagian dari upaya untuk survive ya. Nah, sehingga kita bisa lihat ya banyak sekali transformasi ya. Jadi dari bangunan-bangunan yang tadi ya yang sifatnya sangat lokal gitu, karena pengaruh teknologi informasi dan media, maka terjadi perubahan yang begitu dahsyat ya. Jadi akhirnya bangunan-bangunan tadi itu menjadi sedikit lambat laun juga terganggu ya. Nah, di samping itu kita juga kenal ada isu yang disebut dengan sustainable development ya. Jadi isu keberlanjutan dalam lingkungan, pengelolaan lingkungan binaan kita ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa lingkungan itu bisa berkelanjutan kalau secara ekonomi, secara sosial dan politik itu stabil ya. Nah, tapi kan enggak begitu ya. Pada kenyataannya ekonomi turun naik, sosial juga sangat dinamis, politik juga demikian ya. Apalagi dengan kondisi COVID, rekan-rekan mahasiswa bisa lihat ya, bahwa ada yang ekonominya minus, perkembangan ekonominya minus, ada yang perkembangan ekonominya stagnan ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia itu begitu ya. Kita lihat di Jerman, di Prancis, di Cina, di Amerika Serikat ya.
Kita aja nggak tahu gimana di Mongolia atau di India atau di Afrika Selatan ya. Tapi kalau kita tahu mungkin mereka juga mengalami hal yang sama ya. Jadi pandemi ini kan global crisis gitu ya. Jadi ini menerpa semua yang ada di bumi gitu ya. Nah, jadi isu keberlanjutan ini penting ya. Karena kalau salah satu terganggu, misalnya ekonomi terganggu, sosial terganggu, politik terganggu, ini saling berkaitan ya. Begitu ekonominya terganggu, sosialnya juga mulai resah. Begitu sosialnya resah, muncul kerentanan politik. Itu rumusnya udah begitu ya. Jadi para ahli di dunia itu menjaga ya supaya ekonomi stabil. Kalau ekonomi stabil maka sosialnya stabil dan politik stabil. Nah, bagaimana peran arsitektur ya? Nah, jadi arsitektur juga punya peran ya, karena salah satu peran penting arsitektur itu juga memiliki suatu fungsi di dalam menciptakan tempat ya, saya katakan sebagai produksi spasial ya. Jadi ketika Anda merancang itu juga Anda memberikan suatu wadah yang mungkin juga akan mengakomodasi sejumlah kegiatan atau sejumlah fungsi yang diperlukan pada periode tertentu ya. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa ketika kita berbicara arsitektur ya, ini kita nggak bisa lepas dari konteks ini ya. Ada modernisasi dan globalisasi, transformasi yang sedikit demi sedikit merubah ya. Kemudian juga ada pertimbangan tentang sustainable development ya, bagaimana pembangunan yang berkelanjutan ya. Nah, ini arsitektur punya peran ya, atau sangat dipengaruhi oleh itu ya. Oke, selanjutnya saya mau mengajak kepada ini ya, slide berikutnya yang ada gambar kota-kota di Asia. Ada kelihatan? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Iya, Pak. Nah, ini secara cepat saja ya. Secara cepat saya mau menunjukkan bahwa sebelum adanya COVID, kita ini wilayah Asia itu luar biasa loh pertumbuhannya ya. Jadi ini saya mau mengilustrasikan saja bahwa pada tahun 2010 ini konsultan ICOM itu sudah menyatakan, 2010 kan 10 tahun yang lalu ya. Mungkin Anda semua barangkali belum, masih SMP atau SD gitu ya. Jadi 2010 itu kita mendapat berita bahwa jadi dari 10 kota metropolitan terbesar ya, itu 7 tuh ada di Asia ya. Ada Tokyo, ada Bangkok, ada Jakarta ya. Itu 10 ada di Asia. Dari ini ya, dari 10 kota metropolitan terbesar di dunia itu 7-nya ada di Asia. Nah, jadi kita lihat pada slide berikutnya, Kak Marisa bisa ya. Nah, sudah terlihat ya? Yang ada tabel gitu ya. Nah, Iya, Pak. Yang biru itu penduduk di pedesaan, yang oranye itu penduduk di perkotaan ya. Nah, kita itu sudah di antara 2020 dan 2025 ya. Jadi lingkaran ini mestinya udah naik ke atas ya. Jadi sekarang penduduk di urban, di kota itu lebih besar daripada di jumlahnya ya, daripada di pedesaan ya. Atau bisa jadi yang dulunya desa sekarang udah jadi kota ya. Contoh nyata itu kampus Jatinangor ya. Mungkin pernah dengar ya, ada Unpad di Jatinangor ya. Nah, waktu saya masih seumur-umur kalian itu ya, Jatinangor itu nggak ada apa-apanya ya. Cuma ada sebidang lahan dengan 2-3 bangunan ya. Ya pokoknya masih hutan gitu. Nah, tapi sekarang nggak ada bedanya dengan Jalan Ciamplas di Kota Bandung ya. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan adanya perubahan yang luar biasa ya dari segitu. Baik, selanjutnya kita coba lagi ya. Saya masih bicara yang sama. Oke ya, sudah terlihat ya modernisasi ya. Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi memang dengan tadi 3 kata kunci yang tadi saya sebutkan di atas, ya memang modernisasi itu sebuah kebijakan yang mengarah kepada
integrasi global yang pada akhirnya membawa pada proses transformasi. Sehingga terjadi itu perubahan yang tadinya bangunan kecil-kecil, dulu ya orang tinggal di rumah-rumah seperti ini ya, gambar tengah bawah ya. Nah sekarang kan orang udah mulai tinggal di apartemen, bangunan high rise tinggi gitu ya. Nah ini yang terjadi ya. Jadi kita memang mau tidak mau ini bergeser menuju global society gitu ya. Nah jadi memang oleh karena itu, karena mau jadi global society ya project-projectnya harus world class standard project gitu ya. Jadi harus yang standar dunia ya. Nah jadi ini yang terjadi secara perlahan ya. Selanjutnya ya, saya coba cepat aja. Nah, modernisasi ini juga terjadi ya. Sudah bisa lihat slide-nya ya? Iya, Pak. Nah, ya ini kan suatu bentuk perubahan yang mulai bergeser dari tahun 80-an sampai ke 5 tahun atau 10 tahun terakhir ya. Jadi yang sebelah kanan itu Central Park ya, kalau rekan-rekan mahasiswa ingat gambarnya seperti ini nih. Central Park yang di depannya Trisakti itu ya. Kemudian yang sebelah kiri ini suatu kawasan di Kota Tua Jakarta ya. Jadi Anda lihat bisa ada ada bangunan putih yang besar gitu ya. Nah, di samping kiri kanan itu masih banyak tuh ruko-ruko berlanggam Cina yang masih unik ya. Tapi mulai tergeser ya. Nah, jadi modernisasi itu punya dampak juga ya. Mencoba mengakomodasi kebutuhan baru tapi juga ada konflik dengan kebutuhan lokal gitu ya. Lanjut. Ya, kalau kita lanjutkan ada ya isu on urban planning terlihat ya. Iya, Pak. Ya, nah ini juga contoh yang dekat ya. Ini ada di Kota Bandung ya. Jadi di Jalan Braga ini yang namanya apa itu? Apa ini Bu Erika bangunannya saya lupa lagi jadi ini. Braga City Walk ya? Iya, Ya, Pak. jadi ya. Itu kalau jalan-jalan di kiri itu terus Ya. kelihatan. Ya, ini apa ya? Ini kejadian sekitar 10-15 tahun yang lalu ya. Jadi memang dampaknya itu baru kerasa sekarang ya. Jadi baru dirasakan sekarang ya. Jadi cita-citanya dulu seperti ini ya, pada kenyataannya seperti gambar yang sebelah kanan gitu ya. Jadi tidak seheboh apa yang direncanakan maupun dipikirkan ya. Ya, jadi memang modernisasi itu kadang diidentikan dengan yang disebut dengan large scale urban project ya. Jadi berskala besar ya, yang sangat profit oriented ya, tapi kurang memperhatikan apa yang terjadi pada bangunan-bangunan existing, kurang memperhatikan pada bangunan-bangunan lokal ya yang ada di sekitarnya. Nah, kita lihat lagi, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Anda bisa lihat yang East Midwest. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, makasih. Nah, jadi ini balik lagi tentang Kota Bandung ya. Jadi Kota Bandung itu dalam pendiriannya itu yang bisa kita baca dari bangunannya itu banyak memberikan contoh ya bagaimana budaya timur dan budaya barat itu bertemu ya. Kita bisa lihat di dalam bentuk denah maupun di dalam bentuk bangunannya ya. Nah, nanti di dalam kuliah kita akan mempelajari lagi nih. Kalau kita lihat dalam bentuk side plan seperti ini ya, itu ada simetri ya. Yang nantinya simetri ini kiri kanan sama ya. Kemudian juga ada sumbu yang mengarah ke utara, Tangkuban Perahu. Itu sedikit banyaknya itu ada pengaruh barat ya. Jadi simetri itu juga memberikan efek tertentu kalau kita melihat dalam kenyataan sehari-hari ya. Ada perspektifnya itu sangat unik ya. Nah, jadi ini juga yang menjelaskan ya. Jadi kalau kita lihat kan perspektif itu muncul, kesadaran perspektif itu muncul pada zaman Renaissance ya. Nah, ketika dunia barat itu mulai lahir kembali ya. Nah, jadi ini juga ternyata jejak-jejaknya ada di Kota Bandung. Karena ya kita tahu bahwa Bandung juga yang mengembangkan juga bukan sepenuhnya masyarakat lokal, tapi juga ada campur tangan Belanda ya.
Nah, tapi ketika kita lihat bagaimana bangunan gedung sate itu ya dengan prinsip Meru, atapnya yang bertingkat 3 ya. Kemudian di depannya ada gambar seperti candi ya, ornamen seperti candi, itu sangat tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Hindu ya. Kemudian bagaimana bentuk jendelanya yang seperti bentuknya seperti elemen-elemen khas dari Timur Tengah ya. Itu bisa dipastikan bahwa ini ada pengaruh pengaruh dari dari Arab barangkali ya. Nah, kemudian juga pengerjaan batuan-batuannya yang cukup halus ya, ornamennya ini menurut catatan sejarah, ini pekerjaannya itu adalah pekerja dari keturunan Cina yang memang mereka sangat terampil ya di dalam teknik membangun ya. Nah, jadi itu sebabnya ya, East meet West ya. Jadi bagaimana Barat bertemu Timur ya, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau lihat sebetulnya tadi ya, bagaimana percampuran itu terjadi ya. Nah, berikutnya saya mau memperlihatkan slide ini ya, terakhir ya. Bukan terakhir, berikutnya. Bisa terlihat ya, pelestarian penanda peradaban. Ya. Iya, Pak. Nah, ini adalah kondisi yang kejadian sekarang ya. Jadi ya ini ada tahun 2014, 2013 ya. Ya kita saksikan ternyata kondisinya memang menyedihkan gitu ya. Kalau kita pindah ke slide selanjutnya, coba lihat. Ya, kelihatan ya ada bangunan yang hancur ya. Iya, Pak. Nah, ini juga salah satu bentuk dari transformasi tadi ya. Jadi ketika globalisasi menuntut adanya perubahan-perubahan, secara tidak langsung hilang nih. Nah, sekarang banyak sekali bangunan yang hilang di Kota Bandung ya, terutama bangunan-bangunan lama yang berpotensi sebagai bangunan cagar budaya ya. Nah, ya. Jadi ini satu catatan yang mesti kita renungkan juga gitu loh. Bagaimana nasib bangunan-bangunan lama? Apakah karena mereka ini sudah dianggap lama tidak perlu lagi gitu ya? Nah, kita coba lihat beberapa contoh yang kita bisa kumpulkan ya. Coba slide berikutnya ya. Anda bisa lihat slide berikutnya. Bisa, Pak. Ya. Nah, ini ada bangunan lama di sebelah kanan, terus ada bangunan baru di sebelah kiri ya. Nah, ini kita mau lihat bagaimana mereka membuat sebuah dialog ya. Nah, jadi kita juga akan mempelajari gimana caranya ya kalau kita mau merancang bangunan baru di bangunan di bangunan lama atau yang berdampingan dengan bangunan lama. Ini akan menjadi salah satu topik pembicaraan. Kemudian boleh nggak kita loncat satu slide, Ibu Kamarisa? Langsung ke yang slide nomor, coba maju lagi. Yang bukan yang fake, tapi yang yang berikutnya. Ya? Komunitas adat. Nah, ya. Nah, ini juga salah satu berita-berita yang kita coba sempat kumpulkan ya. Jadi banyak ya. Ada bagaimana dengan benteng pendem nih ya. Terus juga komunitas adat minta situs diselamatkan ya. Ini Waduk Jati Gede gitu ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada bangunan di pojok jalan Riau tuh ya. Sekarang kalau nggak salah jadi restoran apa gitu ya. Saya lupa. Nah, tapi ini yang kejadian sehari-hari ya. Jadi beberapa hal yang menjadi penting untuk dipikirkan ya. Jadi akibat daripada perkembangan zaman, modernisasi itu akan menghasilkan pertanyaan besar. Bagaimana kita mengelola warisan ya, warisan bersama ya. Karena memang ini bukan hanya sekedar warisan bangunan Belanda, bukan. Ya. Pekerjanya pasti pekerja Indonesia gitu ya. Dan mungkin pernah juga orang Indonesia tinggal di situ ya. Jadi warisan bersama ini bagaimana gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang barangkali nanti kita akan diskusikan sepanjang semester gitu. Nah, berikutnya ini ada foto-foto yang dibuat oleh Ibu Erika. Silakan Bu Erika kalau mau dijelaskan. Kita masih punya tapi saya pikir itu nanti saja
terkait itu sebenarnya contoh pelestarian apa Ya, di Italia ya. untuk yang karya ratusan tahun. Kenapa saya masukkan di sini untuk Anda membedakan kalau bangunan itu ratusan tahun jadi harus harus persis begitu dilestarikannya. Coba slide berikutnya Bu Marisa yang ada denah itu ya. Tapi kalau dalam konteks bangunan kita ya mungkin masih 100, 200 ada beberapa yang boleh dirubah. Oleh karena itu beberapa buku yang lama itu saya upload, bukan berarti Anda harus menghafal atau merestorasi persis sama seperti di zaman McLean-Pond atau di zaman Dendels dulu, bukan, tapi Anda tahu dulunya begitu, cara bikinnya begitu, kalau sekarang bisa diganti apa, bisa diupdate bagaimana, maka contoh-contoh yang dari Eropa ini kita masukkan. Anda lihat tadi di slide pertama bentuk City Hall di Wiesbaden itu begitu, Anda lihat gedung sate juga mirip. Jadi sebenarnya bentuk itu selalu hampir sama. Kalau di kita karena tadi seperti disampaikan Pak Wijaya ada percampuran Cina, tukang untuk atap dari Cina. Jadi tekniknya begitu. Di Eropa kan tidak ada, tukang kayunya sana. Maka keluarnya begitu. Di kuliah pelestarian yang penting Anda tahu kenapa itu dibentuk begitu. Kalau Anda perbaiki bagaimana, disubstitusi dengan cara apa, bahannya yang baik bagaimana, Anda bisa memutuskan. Oleh karena itu, beberapa buku yang sifatnya latar belakang, saya minta Anda mulai baca, dan juga kuliah-kuliah yang pendahulunya, mau kuliah itu kuliah yang dari semua kakak STK, supaya Anda punya bayangan ini tentang apa, nanti begitu Anda kuliah pelestarian, Anda tahu bahwa, oh kalau begitu, yang signifikan hanya komponen ini. Jadi saya putuskan yang itu diperbaiki. Oh kalau begitu, wing-nya bisa saya lebarkan. Toh juga semua di Eropa, seperti Anda lihat di slide yang di sebelah denah ini, aktivitasnya jalan gitu. Di ujung tetap ada bisa bangun, ada bisa McDonald di sana, atau ada beberapa franchise yang sebenarnya murah, tapi tetap kelihatan bagus waktu dipasang di kota lama. Seiring waktu nanti kepekaan Anda untuk melihat mana sih yang bagus ditaruh di sebelah mana terlatih. Jadi kita kuliah pelestarian ini dianggap saja seperti kuliah merancang biasa ya, hanya ada sedikit beberapa yang perlu dipegang untuk panduan, tapi selebihnya memang imajinasi, kreativitas Anda gitu. Bagaimana untuk melihat potensi satu bangunan lama begitu, sehingga nggak salah pilih gitu. Misalnya kalau nanti Anda melihat kota Bandung, ya jangan bangunan utamanya yang dipotong. Kalau misalnya wing itu rusak misalnya ya boleh wingnya yang hilang begitu, atau sudah harus semua dibongkar. Anda tahu tahun ini ke Roma itu Kolosium itu mau dipasang kursi. Anda bayangkan Kolosium Roma mau dipasang kursi ya. Kalau yang arkeolog pasti teriak-teriak ya bangunan lama. Tapi kenyataannya begitu di Italia. Artinya pelestarian itu tidak terbatas. Batasnya imajinasi dan batasnya para arsitek. Saya kira itu Pak Wijaya. Saya pikir untuk contoh di Italia ini cukup dan mereka semua bisa lihat ya bagaimana dibangun. Bu Marisa bisa memperlihatkan slide selanjutnya yang kira-kira bagaimana kota lama itu bisa tetap hidup begitu dengan adanya aktivitas yang membuat kawasan lama di Indonesia sedikit kosong karena berkurang, perdagangan berkurang, kemudian tren pindah ke kota yang lebih baru. Tapi karena di Eropa ya tempatnya mungkin yang ada hanya itu, jadi itu yang masih tetap selalu dipakai begitu. Dan ada beberapa teknik untuk pencahayaan, beberapa teknik untuk mixed use bisa kita pelajari dari sana. Lantai pertama semua perdagangan misalnya ya, kalau Anda lihat di slide yang di slide yang selanjutnya itu di lantai yang di atas untuk tempat tinggal. Artinya apa? Kalau malah mereka masih tinggal di sana, kotanya tetap hidup, bawahnya juga terpelihara. Dan bangunannya kalau dihuni begitu, bangunannya tetap baik. Saya pikir saya cukup Pak Wijaya, itu saja. Ya baik, terima kasih Bu Erika ya. Jadi kita memang sudah mendekati mendekati akhir kuliah. Jadi untuk sesi perkenalan saya kira sudah cukup ya. Jadi kami tadi sudah mengambil sampel tentang kuis tadi ya. Jadi maksudnya kuis itu sebetulnya kita ingin mendapatkan feedback saja bahwa sampai sejauh mana gitu ya.
Mungkin sebelum bubar, barangkali ada yang mau berkomentar singkat, silahkan loh ya. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi sebelum bubar, karena kita diwanti-wanti untuk selesai 8.40. Oh, sambil Silakan. pilih ada satu ketua kelas mungkin ya. Satu begitu ya Pak. Biasanya kalau kita kuliah Ya. pertama kan ada satu ketua kelas. Ya. Silakan juga kalau mau bertanya adik-adik. Sambil Ya. pilih-pilih kelompok yang mulai berempat. Tapi untuk kemudahan administrasi mudah-mudahan yang misalnya ya 4 orang di 01, 4 orang 02 supaya kita gampang merekapnya. Sambil Anda mulai pilih kelompok begitu. Jadi Ya, nanti ya. pertemuan kelanjutnya. Ya. Tinggal. Jadi memang tugas nanti akan kita jelaskan ya dalam 2 minggu ke depan. Iya. Secara rinci akan dijelaskan ya, karena kita juga masih melihat bagaimana kasus yang mau dipilih. Nah, rekan-rekan mahasiswa jika ada yang mau bertanya silahkan ya. Dan tadi betul bahwa ketua kelas itu harus ada ya, jadi supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Yang bersedia angkat tangan biasanya gitu ya Pak? Ketua Iya. Silahkan yang bersedia angkat tangan jadi ketua kelas. Oke, siapa? Ya, kelihatannya kita mesti kasih waktu mereka untuk Ya, berpikir baik, gitu ya. tapi kira-kira ya. Minggu depan lah ya, jadi minggu depan mungkin sudah ada ketua kelasnya ya. Bisa dipilih ya rekan-rekan ya, jadi siapa yang mau jadi ketua kelas, tentunya menjadi ketua kelas itu kan tugas mulia ya, jadi supaya kita bisa menjalin komunikasi dengan baik. Baik rekan-rekan mahasiswa, Kak Marisa, Bu Erika, saya kira waktunya sudah habis. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah kita ketemu nanti minggu depan ya, begitu ya. Terima kasih banyak Pak Wijaya, Bu Marisa. Alhamdulillah ya. juga internet koneksinya stabil. Persis 8.40 ya. kita selesai karena jam 9 ya. mereka kuliah tugas akhir. Makasih ya rekan-rekan mahasiswa kehadirannya ya. Oke, mari semua.